Mungkin dari sebagian besar mahasiswa, adik-adik mahasiswa belum tahu bagaimana cara kita menyusun proposal penelitian yang nanti akan mengarah kepada kita menyusun buku skripsi atau laporan dari penelitian. Mau tahu bagaimana caranya? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk membiasakan menonton video-video saya untuk selalu sampai pada secara full ya, jangan di skip-skip biar nanti pesan yang ada di dalam video tersebut itu bisa Anda pahami lebih jelas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang atau sharing informasi tentang bagaimana kita menyusun proposal penelitian khusus bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menyusun proposal penelitian. Saya ketahui betul bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang masih kebingungan bagaimana sebenarnya kita menyusun proposal penelitian tersebut. Jadi ketika kita menyusun proposal penelitian itu tidak serta-merta hanya kita memikirkan tentang topik penelitian ya, tetapi ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan juga. Nah, yang perlu adik-adik ketahui di mana di dalam menyusun proposal penelitian itu ini adalah menjadi langkah awal atau langkah pertama yang harus adik-adik tempuh, karena mahasiswa itu di dalam proposal penelitiannya itu harus bisa memberikan gambaran atau ya bisa meyakinkan pihak tertentu di mana peneliti ini harus dilakukan gitu loh. Jadi isi di dalam penelitian tersebut, karena nanti ada muncul berbagai macam pertanyaan ya, pertanyaan mendasar tentunya. Kemudian mungkin kalau adik-adik bingung, mahasiswa bingung, bahwa secara sederhana proposal penelitian itu kita membuat sebuah perencanaan ya, rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk rencana kerja. Nanti ketika saudara sudah menyusun proposal itu, untuk memfinalisasi dari proposal penelitian tersebut itu Anda harus melakukan sidang ya, sidang proposal. Jadi di situ nanti akan diberikan beberapa masukan, karena kan masukan itu tidak cukup hanya dari dosen pembimbing saja, tetapi nanti ada beberapa masukan yang dari dosen-dosen penguji. Makanya biasanya kalau dalam sidang skripsi itu banyak sekali atau prosesnya itu lama ya, karena kita harus menyempurnakan proposal yang harus saudara lakukan, rencana yang harus saudara lakukan ya. Nah, tujuannya yaitu kita menyusun proposal itu untuk meyakinkan ya, meyakinkan sebenarnya pihak tertentu ya, atau ya menyetujui lah, mendukung sebuah kegiatan atau rencana penelitian tersebut. Nah, oleh karena itu penting bagi adik-adik saudara mahasiswa-mahasiswa untuk menyusun menyusun proposal penelitian itu dengan baik ya, tentunya menggunakan bahasa yang baik, mulai dari tampilan juga fisik yang baik, visualisasi yang baik. Nah, itu penting di dalam kita menyusun proposal penelitian yang namanya juga rencana ya. Nah, apa saja yang ada di dalam proposal penelitian itu? Nah, yang ada di dalam proposal penelitian itu ada 3 bab di dalam proposal penelitian itu. Nah, namun di beberapa jurusan juga, meskipun satu kampus, di beberapa jurusan itu mereka tidak menerapkan yang namanya proposal penelitian, tetapi langsung kepada skripsi. Makanya SKS-nya jauh lebih besar, tetapi bagi saya, menurut saya itu jauh lebih membebankan mahasiswa ya, menurut saya, karena mereka tidak ada langsung ditujukan bahwa Anda harus sudah melakukan seakan-akan sudah harus melakukan riset ya, harus sudah melakukan riset tanpa membentuk sebuah perencanaan dulu. Itu yang membuat menurut pandangan saya mahasiswa itu semakin berat. Nah, tetapi akan jauh lebih ringan kalau proposal itu disusun dulu ya. Nah, apa saja yang ada di dalam proposal tersebut? Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa ada 3 komponen utama di dalam proposal ya, di dalam isi proposal tersebut.
Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua itu adalah landasan teori, ya. Yang ketiga itu adalah metodologi penelitian. Jadi tiga komponen ini. Nah, nanti kita akan bahas pada video berikutnya ya, kira-kira berapa sih jumlah halaman yang lebih ideal untuk menyusun proposal. Nah, pada pendahuluan, di dalam pendahuluan bab 1 pendahuluan itu, di dalamnya Anda ada yang namanya latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan substansi dari ini, atau kerangka substansi dari penyusunan proposal tersebut. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, apa yang Anda harus tulis di dalam latar belakang masalah? Yang perlu saudara tulis di dalam latar belakang masalah itu, Anda harus mengungkapkan ya secara jelas ya asumsi-asumsi dasar dari permasalahan yang Anda akan selesaikan itu, mulai dari objek penelitian, kemudian masalahnya, topiknya yang layak untuk diselesaikan. Jadi, Anda harus bisa meyakinkan orang yang akan membaca proposal saudara itu bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Ya. Nah, biasanya mahasiswa itu selalu muluk-muluk di dalam menulis latar belakang masalah. Jadi jangan terlalu muluk-muluk, langsung pada inti pokok permasalahan yang akan diselesaikan. Jangan Anda, mungkin kalau misalnya begini, kalau mahasiswa sulit untuk fokus kepada permasalahan yang akan diselesaikan, mungkin dijabarkan dulu, disusun dulu dari permasalahan secara umum dulu. Ya, disusun dulu dari permasalahan secara umum, nanti mengerucut ya, mengerucut. Jadi seperti kayak piramida terbalik gitu. Nah, nanti bagian yang secara umum itu Anda delete, asalkan saudara sudah mulai mengerucut ya. Nah, tetapi kalau misalnya Anda tidak mau delete juga tidak apa-apa ya, tetapi yang perlu adik-adik ketahui bahwa dosen-dosen itu tidak terlalu suka dengan banyak banyak pembahasan ya di dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian yang perlu dibahas di bab pendahuluan itu juga adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu berisi tentang kita mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dari masalah-masalah yang kita akan selesaikan. Nah, biasanya di dalam rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Nah, biasanya dalam bentuk pertanyaan. Nah, untuk biar kita lebih fokus, maka perlu yang namanya batasan masalah. Kenapa demikian? Kenapa kok perlu harus dibatasi masalah tersebut? Satu, alasannya adalah biar kalian itu penelitiannya lebih fokus. Yang kedua, biar penelitiannya itu tidak melebar kemana-mana, kemudian yang lain juga itu perlu juga harus melakukan penelitian yang mungkin penelitian sejenis, ya, semacam itu. Jadi perlu yang namanya ada batasan masalah. Nah, terkait dengan rumusan masalah yang berbentuk tanda dan berbentuk pertanyaan, nah itu tergantung dari berapa banyak masalah yang ingin Anda selesaikan, ya. Kalau semakin banyak masalahnya, berarti semakin banyak juga pertanyaan yang akan muncul, gitu. Kalau semakin sedikit permasalahan yang akan diselesaikan, maka sedikit juga pertanyaan yang akan muncul, gitu. Kemudian tujuan penelitian. Nah, kalau tujuan penelitian ini yang ingin hendak dicapai ya biasanya. Jadi caranya adalah kalau di dalam proposal penelitian, tujuan penelitian itu adalah menjawab rumusan masalah, ya. Jadi contohnya misalnya begini, kalau rumusan masalah saudara itu ada 3 rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya juga ada 3, ya, karena Anda harus menjawab dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Jadi gampangannya semacam itu. Ya, jangan misalnya rumusan masalahnya ada 4, tujuannya ada 3. Itu pasti sudah akan menimbulkan banyak pertanyaan di dalam sidang proposal. Ya, semacam itu. Nah, biasanya kalimat yang umum ya digunakan untuk mengemukakan di tujuan penelitian itu biasanya untuk mengetahui, untuk mengkaji, untuk menjelaskan, ya, untuk menyelesaikan. Biasanya diawali dengan kata-kata semacam itu, tetapi diarahkan ke rumusan masalah. Nah,
Kemudian yang berikutnya itu yang masih ada di dalam bab pendahuluan, yaitu adalah manfaat. Nah, manfaat apa saja yang tentunya yang bisa saudara peroleh, khususnya di dalam dunia akademisi, maupun nanti manfaat yang bisa Anda berikan, kontribusi besar terhadap masyarakat. Ya, itu biasanya manfaat ini jauh lebih gampang lah dalam menyusunnya. Nah, sistematika penulisan biasanya di sini tergantung dari, ini opsional ya, opsional untuk sistematika penulisan, karena tergantung dari kebijakan masing-masing kampus, buku pedoman dalam penyusunan proposal. Ada buku pedoman penyusunan proposal di setiap jurusan itu yang menggunakan sistematika penulisan proposal. Sistematika penulisan proposal itu misalnya nanti pada bab berikutnya itu adalah bab 2, kemudian bab 3, bab 4, bab 5. Hanya cuma isinya semua itu doang, nggak ada yang lain. Tetapi ada juga yang tidak menerapkan ini. Makanya saya bilang tadi ini adalah opsional. Nah, kemudian kita beranjak ke bab 2. Nah, kalau bab 2 itu ya berisinya tentang landasan teori. Nah, kalau landasan teori ya tentunya yang Anda perlu harus isi tentunya adalah teori-teori pendukung yang sesuai dengan penelitian saudara yang Anda angkat ya. Jadi, dan juga yang terpenting itu adalah penelitian pendahuluan. Nah, kenapa demikian? Pentingnya dalam penelitian pendahuluan Anda letakkan di bab 2 itu adalah untuk mengetahui sebenarnya posisi penelitian kita itu ada di mana. Ya, apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian orang lain. Nah, semacam itu. Jadi, biasanya di dalam buku landasan teori itu untuk memudahkan kita mengetahui posisi penelitian kita, untuk mengetahui perbedaan penelitian kita itu biasanya di dalam bentuk tabel. Itu untuk mempermudah semacam itu. Jadi dia cukup sederhana karena hanya cuma berisi tentang judul penelitiannya itu apa, kemudian dia tujuannya apa, hasilnya seperti apa, kemudian disarankan untuk melakukan penelitian seperti apa. Nah, itu jadi itu kita akan mengetahui bahwa posisi penelitian kita itu semacam apa. Nah, saran saya di dalam landasan teori ini sebaiknya menggunakan hasil-hasil penelitian yang bersumber dari jurnal, ya, yang bersumber dari jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ya, jangan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang dari buku. Ya, jadi tidak ada lagi istilah-istilah di dalam landasan teori itu misalnya pengertian ini adalah berdasarkan ini adalah tidak lagi semacam itu ya. Jadi semuanya langsung kepada ya orang lain melakukan penelitian ini hasilnya seperti apa. Seperti itu ya kalau landasan teori. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di bab 3 itu adalah yang kita lanjut ini adalah di metodologi penelitian. Nah, menurut saya metodologi penelitian itu adalah hal yang paling penting di dalam proposal penelitian. Ya, karena apa? Rencana yang Anda akan selesaikan di dalam penelitian nanti itu semuanya tertuang di dalam metodologi penelitian. Nah, biasanya rencana apa yang Anda akan inginkan itu digambar dalam bentuk diagram alir ya, diagram alir. Jadi di dalam diagram alir itu Anda harus bisa menjelaskan metode apa yang nanti Anda akan gunakan, kemudian alasan-alasan apa, ya alasan-alasan apa kenapa metode itu harus digunakan, ya. Harus juga menyebutkan sumber data, ya. Sumber datanya apakah itu sumber data primer, apakah itu sumber data sekunder. Nah, kemudian ada juga yang dibentuk, ya, dibentuk dalam bentuk apakah penelitian ini kalau kita sudah melakukan penelitian, tampilannya itu apakah dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel. Nah, yang tidak kalah penting di dalam metodologi penelitian itu adalah variabel penelitian. Nah, kadangkala adik-adik ini susah di dalam menentukan variabel penelitian. Nanti mungkin kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, ada juga yang di dalam metodologi penelitian itu adalah sampel dan populasi penelitian. Nah, bagaimana cara saudara menentukan sampel, bagaimana cara menentukan populasi, kemudian bagaimana yang terakhir itu bagaimana kita menganalisis datanya, ya, apakah menggunakan ANOVA, ya, ataupun menggunakan analisis yang lain, nah semacam itu, ya. Jadi 3 komponen utama di dalam menyusun proposal itu semacam itu, oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, adik-adik. Kalau misalnya ada yang harus dipertanyakan di dalam video ini, Anda bisa
tulis di kolom komentar, biasanya saya langsung jawab, atau bisa juga DM ke Instagram maupun ke Facebook saya. Tapi saya lebih aktif di Instagram sih, gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada tips-tips berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.